wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi bersama saya Robidian Putra. Video kali ini kita bakalan membahas playlist yang udah kita bahas ya sejak kemarin, yaitu aplikasi Plan Apps. Di sini kita bakalan masuk ke fokus bagian patch yang ini ya. Gimana caranya membuat patch ini ke dalam Android Studio. Di sini kita bakalan menggunakan dua layout. Yang pertama relative layout. Kenapa? Karena shape plan ini berada di bawah, itu tidak mungkin kalau menggunakan linear layout. Nanti di dalam relative layout itu baru ada linear layout. Alasannya karena button ini bakalan hilang sesuai dengan kondisinya. Jadi kalau misalnya masuk ke add itu delete-nya nggak ada. Kalau masuk ke edit nanti delete-nya muncul. Jadi gimana cara bikinnya? Tetap stay tune di channel ini. Buat teman-teman langsung aja buka Android Studio-nya. Ini adalah tutorial yang keberapa ya? Oke, 2, 4, yang kelima ya. Jadi di sini kita bakalan bahas mengenai detailnya. Yang pertama, kita bikin sebuah activity terlebih dahulu. Kalian bisa klik kanan, new, kemudian ambil activity dan pilih activity kosong. Kemudian kalian bisa rename ini menjadi detail activity. Kemudian di sini kita menggunakan bahasa Kotlin ya, jangan lupa finish. Oke, ini udah masuk. Sekarang kita hubungkan ke bagian detail. Caranya cukup mudah. Kalian masuk ke activity main. Nah, di sini kan kita dua opsi ya. Yang pertama kalau diklik ini masuk ke edit. Kalau klik yang ini itu masuk ke add. Jadi di sini kita bikin dulu. Ini udah ada ya. Add. Kemudian di sini tapi actionnya belum ada. Jadi kita tambahin app. Tadi namanya apa ya? Pub. Kayak gini. Kemudian kalian tambah set on click. Nah, kita bakal masuk ke bagian add dengan cara seperti ini ya. Ini add, sedangkan yang ini itu untuk editnya. Jadi ini bisa kalian hapus. Nah, kayak gini. Kemudian di sini kalian bisa bikin start activity-nya nanti. Tetapi di sini kita bikin dulu untuk desainnya. Kita masuk ke bagian split. Pertama, constraint layout saya rubah menjadi relative layout. Udah. Kemudian saya bakalan memasukkan linear layout ke dalam sini, match, terus tingginya wrap. Kemudian ini saya parentnya masukin ke bottom true, jadi paling bawah ya. Nah, kemudian ini kita buka, masukin dua buah button di dalam sini, button match. Ini match ya, match. Kemudian kita kasih teks. Nah, teksnya ada save plan sama delete plan. Save plan. Oke. Terus ada satu lagi delete plan. Match wrap. Nah, ini orientasinya kalian set menjadi vertikal. Kemudian kalian bisa cek ke sini ya. Ini save plan, terus hijaunya kayak gini. Kalian bisa set di sini background. Nah, kayak gitu. Kemudian ini background, kasih pagar, pastein. Nah, jadi merah. Kemudian kita tambahin di sini padding 16 dp, jadi dia ada jaraknya gitu ya. Kemudian di sini baru kita kasih margin top sebesar 8 dp aja. Nah, jadinya gini. Kemudian kalian tinggal ganti aja misalnya kayak color ya, color. Misalnya color FFF untuk fontnya. Kemudian capboxnya kita bikin false ya. Nah, kayak gini, ini bisa kalian pastein aja ke dalam sini.
Oke, sekarang button di bawahnya udah ready ya. Kemudian kalian tambahin aja biar nggak lupa ID-nya. Misalnya yang ini button save, yang ini tuh button delete ya. Nah, yang button delete ini kita bikin standarnya itu hilang, jadi nggak ada kayak gini ya. Terus di sininya baru kita kasih visibility tools visibility, ini view-nya kelihatan ya. Jadi di sini tadi kita kelihatan bahwa margin top ini harusnya berada di sini ya. Coba gone. Oh enggak sih. Oke, pas ya. Kemudian di atas ini baru kita tambah text view, wrap, terus teksnya misalnya kayak title, terus kalian tambah aja padding ya. Oh ntar aja. Terus di sini kalian tambah edit text, match, wrap kayak gini. Kemudian ini kalian kasih ID ya. Misalnya ID-nya TP label title. Kemudian yang ini ID et title. Nah, jadi kita bisa masukin ini di bawahnya label. Oke. Kemudian kalian bisa duplikat, Ctrl D. Kita ganti yang ini menjadi deskripsi ya. Deskripsi. Ini jadi deskripsi. Berarti ini di bawah below ya. Below, di bawahnya title. Oke, yang ini di bawahnya label deskripsi. Ini kita ganti deskripsi. Nah, jadinya kayak gini ya. Oke, ini kayak tadi tinggal ditambah padding aja 16 dp. Oke. Kemudian paling kita bisa percantik lagi dengan menambah margin top. Margin top misalnya 32 dp gitu ya. Kemudian setiap perbedaan deskripsi, nah di sini kita kasih margin lagi misalnya 16 dp. Nah untuk setiap title sama ini kita nggak kasih. Nah ini udah selesai ya sebenarnya ya, udah cukup cocok ya. Sebenarnya jaraknya agak beda sih. Yang ini kan 16, kalau ini kan 16 bagi 2. Ya sebenarnya kalian bisa rubah di bagian padding ini ya. Berarti kita kasihnya cuman padding top sama padding bottom aja. Nah, jadinya sama ya. Oke. Sekarang kita jalanin. Misalnya kayak dari sini itu start activity, terus baru intent. Nah, kayak gini, alt enter. Nah, di sini kalian masukin this. Terus tujuannya ya, tujuannya berarti detail activity kelas Java. Udah. Sekarang coba kita jalankan. Oke, kita cobain add. Nah, ini udah masuk ke bagian detail dengan standarisasi bahwa kalau misalnya add itu nggak ada button dan sebagainya. Jadi PR kita adalah ini bisa kalian copy kayak gini. Oke. Kemudian di dalam sini kita kasih put extra. Nah, anggap aja ini statusnya ya, status gitu. Status. Nah, kalau misalnya dia true,
berarti dia add. Kalau misalnya dia false, berarti dia nanti statusnya adalah edit. Ini kita bikin pakai boolean aja ya. Kemudian di dalam detail ini kita ambil intentnya, misalnya var status sama dengan get intent, terus put string, oh bukan put tapi get string ya, ya, oh bukan string tetapi boolean tadi kan, get boolean string. Jadi tadi status ya. Nah kalau misalnya nggak ada, dia false. Nah jadi kita bikin if di dalam sini. If misalnya statusnya true, apa yang terjadi? Terus kalau else, apa juga yang terjadi? Salah satunya yaitu dengan menampilkan button delete ini. Oke, ini majuin ya biar rapi. Button delete. Nah, kita kasih di sini ya. Kalau misalnya tadi add, berarti delete-nya nggak ada. Kalau edit, berarti delete-nya ada. Caranya tinggal set visibility, terus view visible, artinya dia muncul ya. Sekarang kita coba jalankan. Nah ini kalau add 1 button, kalau misalnya edit 2 button. Oke, dari sini teman-teman pasti udah bisa ya memahami yang telah kita buat. Nah di video selanjutnya kita bakalan bikin actionnya. Jadi ketika save plan kita menyimpan data, kemudian nanti datanya muncul di sini. Jadi bukan dummy data lagi. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya.